wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat ke jamaah subuh yang dimuliakan Allah, di pagi yang hujan, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga di pagi yang kalau orang tidak beriman pasti semakin menarik selimutnya, malas untuk bangun karena suasananya sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita bahwa ternyata kita dimudahkan langkah kita ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita yang menjadikan hidup kita itu seimbang, tidak kemudian kita berpandangan secara materialistik, tapi kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, adalah tauladan dan ajaran dari yang disampaikan atau risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita misalnya baca dalam surat Ali Imran ayat 14, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuzina linnasi, dijadikan indah hubus syahawati, pandangan manusia, hubus syahawati, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, syahwat. Apa saja? Minan nisa'i, yaitu wanita-wanita, wal banin, anak-anak atau anak keturunan, wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak, minadz zahabi, dari emas atau jenisnya emas, wal fiddati, perak, wal khailil musawamati wal an'ami wal harth,
kuda pilihan atau kendaraan, sekarang mungkin kendaraannya, kuda pilihan, kemudian dan binatang-binatang ternak, kemudian lahan yang luas atau sawah, ladang, mungkin sekarang sawit, ya, yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menjelaskan tentang pandangan manusia terhadap keinginan-keinginan atau nafsu, ya, hubus syahwat. Jadi kita itu menginginkan, semua kita itu, ya, menginginkan kebahagiaannya yang diingini itu di dalam surat Ali Imran ini, hubus syahwati minan nisa, mencintai atau menghendaki wanita-wanita. Kita itu yang laki-laki menghendaki wanita-wanita, artinya menghendaki, kita kecenderungan adalah untuk mencintai wanita. Yang kedua adalah kita mencintai wal banin, keturunan kita, anak keturunan kita. Kita semua hidup pasti menginginkan itu. Kadang-kadang kita malah kalau duduk-duduk itu menceritakan anak keturunan kita, mengharapkan anak keturunan kita juga anak keturunan yang dibanggakan. Oleh karena itu ketika orang berumah tangga, itu yang diharapkan adalah melanjutkan keturunannya. Wal qanatiril muqantarati, yaitu harta yang banyak. Menginginkan juga kita itu hidup hartanya banyak, emasnya menumpuk, depositonya banyak, peraknya di mana-mana, ya, misalnya tabungannya di mana-mana, kemudian punya kendaraan, ya kan, di sini disebutkan dengan kuda pilihan. Kuda pilihan itu ya sekarang mungkin kendaraan yang mahal, yang mewah, kemudian punya peliharaan, punya sawah yang luas. Itu semua adalah dzalika mata'ul hayatud dunya. Kesemuanya itu adalah kesenangan sementara, ya, di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik ini maksudnya adalah dengan kembalilah kepada Allah dengan memahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kembalilah kalian ke surga. Jadi tempat kembali yang paling utama nanti adalah di surga kelak. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, fa amma man tagha, orang-orang yang melampaui batas itu dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
wa atharul hayatad dunya, maka sesungguhnya fa innal jahima hiyal ma'wa, nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa amaman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawanya, dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, dan maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dari dua ayat ini memang seolah-olah ada ada kontradiksi sedikit. Pada sisi lain Allah menerangkan bahwa Dia mencintai manusia dan menanamkan pada jiwanya akan kecintaan terhadap dunia dan hubus syahwatnya, zina linnasi hubus syahwat. Tetapi pada sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk tidak togho, tidak melampaui batas, dan kemudian lebih mementingkan akhirat. Bagaimana jawaban tentang hal tersebut? Maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kita itu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu hanyalah cobaan atau ujian atau fitnah, dan sesungguhnya wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah, di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Hafidz Ibnu Jauzi ketika menafsirkan kata fitnah wa auladukum fitnah pada ayat Al-Anfal ayat 28, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud fitnah adalah cobaan atau ujian yang akan menampakkan apa-apa yang ada di dalam jiwa, yakni apakah ia memperturutkan hawa nafsu ataukah menjauhinya. Itu kata Ibnu Jauzi. Fitnah adalah cobaan dan ujian yang akan menampakkan apa-apa yang ada di dalam jiwa, yakni apakah ia memperturutkan hawa nafsu ataukah menjauhinya. Bisa jadi fitnahnya apakah mau menuruti, biasanya kan begitu. Bagaimana biar misalnya anaknya jadi bupati, ya, bagaimana caranya dibuat-buatlah ya misalnya. Itu termasuk bagian dari fitnah. Anaknya mau jadi apa, kemudian dengan cara ya bagaimana, karena misalnya punya kekuasaan, ya, tidak sesuai dengan apa aturannya, tapi kemudian menginginkan agar anaknya itulah ada cenderungan yang tidak diharapkan kalau kita melihat tafsir dari Ibnu Jauzi. Kita bisa kadang-kadang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan
keinginan anak kita. Itulah disebut dengan fitnah. Bagaimana agar kita bisa menghadapi fitnah tersebut? Ya, kuncinya adalah kita kembali kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Saya ulang ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak atau yang diseru untuk menyembah Allah. An i'budullaha wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Tauhid adalah kita mengesahkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Hanya Allah lah yang patut disembah. Itu namanya tauhid. Sehingga jiwa kita itu, kalau kita kan misalnya belajar IPA misalnya kan, mungkin ada yang belajar tidak ya, berkaitan dengan teori Big Bang. Big Bang itu teori kejadian alam semesta. Ya. Jadi kalau Big Bang itu teorinya kan di sekolah ya, di sekolah itu diajarkan begitu. Jadi alam semesta ini terjadi ya karena benda matahari yang besar kemudian pecah menjadi kecil-kecil menjadi planet-planet. Disitulah kemudian ada kehidupan. Itu kan teori ya. Nah itu kan kalau sekilas tidak ada nempel sedikit pun berkaitan dengan ketauhidan ya. Karena yang menciptakan teori itu juga bukan orang yang beragama. Nah, kalau orang yang bertauhid maka kita akan kembali kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Tuhan lah yang menciptakan alam semesta. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita itu bertauhid, maka di dalam diri kita memahami bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang memelihara alam semesta, Allah lah yang menjadikan kita semua ya. Makanya dalam tauhid ada yang menyebutkan beberapa tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid ilahiyah ya. Tapi intinya adalah bahwa di dalam diri kita itu harus kembali kepada qul huwallahu ahad, pada bahwa Allah adalah esa, baik sifat maupun zatnya. Orang yang bertauhid maka dalam kehidupannya insya Allah memiliki makna. Kenapa? Karena di dalam setiap langkahnya itu ada nilainya. Nilai apa? Ya nilai bahwa kita itu beribadah kepada Allah. Bahwa langkah-langkah kita yang kita lakukan adalah kita agar hidup kita itu
tetap pada garis Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah lah yang akan membuat kita itu masuk surga atau tidak. Ya. Itu adalah nilai-nilai tauhid yang harus kita yakini. Bagaimana kita agar tetap dalam kerangka tauhid kepada Allah, agar kita terjaga dari tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, kita menjauhi kesyirikan, menjauhi syirik. Syirik itu menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lainnya. Makanya di surat Qul itu kan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah tidak diserupakan dengan yang lainnya. Allah itu tempat kita bergantung. Jadi syirik adalah dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan dapat membatalkan keimanan seseorang. Jadi syirik, makanya kita kalau kita bertauhid, insya Allah kita akan terjauh dari syirik. Karena ini penyakit ini kadang-kadang ya kalau yang lembut sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah atau mensekutukan Allah, maka sesungguhnya ia faqad iftara itsman adzima, sesungguhnya telah berbuat dosa azima, besar. Itu yang pertama. Jadi kita, agar kita tetap kepada tauhid kepada Allah, tetap kepada kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang pertama menjauhi dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni, yang dapat membatalkan keimanan kita, dan termasuk itsman adzima, termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, agar kita tetap tidak tergelincir dalam tauhid yang salah, atau kita tetap menjaga ketauhidan, yang kedua adalah takut hanya kepada Allah atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, fala tahsyaun nasa wahsyauni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Oleh karena itu janganlah kalian takut kepada manusia. La tahsyaun nas. Takutlah kepadaku, kepada Allah. Janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Jadi ketakutan itu harusnya atau rasa takut itu harus takut terhadap Allah, itu adalah takut kepada apanya? Takut kepada azab yang Allah berikan yang berat, yang ditimpakan sebagai balasan kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Bukan takut yang dimaknai sebagai khawatir mendalam,
jika Allah tidak menerima amal soleh. Jadi takut juga dimaknai bagaimana kita harus ada kekhawatiran yang sangat dalam jika Allah tidak menerima apa yang kita amalkan. Orang yang takut hanya kepada Allah, jiwanya akan terpelihara dari hal-hal yang diharamkan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, agar kita tetap terjaga ketauhidan atau tidak tergelincir, maka khauf kepada Allah. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Jadi bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal itu kita adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan kepada Allah setelah kita berusaha sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha, yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita itu harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau mungkin yang anak-anak yang belajar itu, ini kan baru orang pengumuman UTBK, ya. Orang-orang itu ada yang belajarnya itu luar biasa, ya. Teman saya itu pernah menjadi guru privat, ya, guru privat. Mohon maaf, jadi kalau keturunan Cina itu kalau belajar itu kayak orang nggak aneh, non-stop berjam-jam. Nah sekarang di kita baru belajar 1 jam sudah bosan. Jadi makanya mereka itu bangsa Tionghoa itu majunya luar biasa. Karena apa? Karena etos belajarnya tinggi sekali, ya, etos kerjanya tinggi sekali. Kan kita tergantung dengan amal kita, kita tergantung pada apa yang diusahakan oleh kita. Makanya nilai tawakal kan kalau kita sudah usaha maksimal, bukan tawakal itu sebelum usaha. Semua, makanya dulu pernah kan ada dengan sahabat itu Rasulullah, ketika ada unta itu, ya, ketika berjalan dengan Rasulullah, begitu untanya tidak diikat, kan Rasulullah mengingatkan bahwa kalau mau bertawakal ya biar untanya tidak hilang ya diikat, untanya tidak pergi kan yang diikat. Nah kalau berkaitan dengan etos kita, ya, kita ya harus memang berusaha sebesar-besarnya. Kalau kita lihat misalnya, ya, kalau bangsa Tionghoa kan memang luar biasa, bisa gunung bisa menjadi jalan, ya, apa saja bisa dibuat. Kenapa? Karena usahanya yang luar biasa. Nah, sebetulnya kalau di dalam Islam itu sudah menganjurkan sejak lama bagaimana kita harus usaha semaksimal mungkin. Makanya kalau mereka punya prinsip kan, kalau orang lain belajar 1 jam, mereka harus belajar 3 jam. Ya. Jangan kita dibalik. Ya, kita kan kadang kebalik, kita belajarnya sedikit tapi mau hasilnya yang bagus. Kalau mereka ya belajar luar biasa. Ya. Nah dalam Islam sebenarnya diajarkan begitu, usahanya maksimal, baru fatawakkal Allah. Kan faida azamta fatawakkal Allah. Jadi kita baru berusaha dulu semaksimal mungkin, baru bertawakal, baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa ni'mat wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Itu berkaitan dengan bagaimana kita tetap pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berkaitan juga dengan bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Saya simpulkan sebelum saya akhiri. Jadi kita itu harus meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah. Yang sering kita baca kan setelah sholat kita akan membaca 3 qul, ya. Muawwidzat, ya, muawwidzatain. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kan disunahkan itu setelah kita sholat. Itu maknanya dalam yang qul itu kan biasanya ini kaitannya adalah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membersihkan jiwa kita dari tidak bertauhid. Itu kita dengan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang bisa untuk mematrikan di dalam hati kita bahwa kehidupan kita ada yang ngatur dan apa yang harus kita laksanakan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menguatkan ketauhidan itu ada 3 hal. Yang pertama, kita menjauhi dosa syirik, menjauhi kesyirikan. Syirik itu mempercayai Tuhan selain Allah atau menyamakan kekuatan Allah dengan yang lainnya atau menyamakan, ya, menyerupakan dengan bentuk, ya, dengan bentuk. Allah kan tidak berbentuk. Itu adalah syirik, ya. Nah, syirik ini memang yang biasanya kemudian menggerogoti hati kita, ya, sehingga kita bisa berbuat tergelincir. Banyak bangsa-bangsa sebelum kita ada tergelincir dari kesyirikan. Kenapa Nabi tidak hanya satu saja, ya? Kenapa Nabi banyak sekali? Kenapa Rasul banyak sekali? Karena pada saat Rasul turun, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, mengutus nabinya. Setelah Rasul itu tidak ada, habis juga mereka kembali kepada kesyirikan. Begitu. Sehingga utus lagi lah Rasul. Sehingga Nabi kan sampai banyak sekali, ya. Kalau dalam hadis kan Nabi ada 124.000, ya. Itu Nabi. Nah, kalau Rasul kata hadis itu ada 313 Rasul. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran kan 25. Artinya setiap umat ada pembimbingnya, kemudian pimpinannya wafat, kembali kepada yang lama. Terus menerus begitu. Nah, pada saat ketika khataman nabiyyin, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, ya, sudah terstop Nabi dan Rasulnya turun, ya. Nah, kemungkinan orang untuk menyimpang itu besar. Nah, itulah syirik. Makanya penting bagi kita agar kita tidak terkena penyakit syirik. Yang kedua, agar kita tetap tauhid kepada Allah, menjaga ketauhidannya kepada Allah adalah kita khauf, takut kepada Allah. Jadi kita takut bahwa kita akan mendapatkan siksa-siksa Allah, takut bahwa kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tahu? Kenapa amal kita tidak diterima oleh Allah? Karena amal kita tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, kita harus berusaha maksimal mewujudkan ketauhidan itu. Dan setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap kepada tauhid kepada Allah. Oleh karena itu, kita semua sebagai generasi penerus bangsa, agar kita tetap menjalankan Islam dengan baik, kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seharusnya Pak Ustadz Musliuddin, tapi karena hujan mungkin sulit untuk tidak bisa berangkat. Terima kasih. Nun wal qalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.